hari ini kita merayakan ya. Kita merayakan ini, saya melihat banyak yang pakai warna merah-merah. Tadi pagi juga ada yang pakai topi yang ada rambutnya gitu. Ini bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan Februari, saudaraku. The Financial Wonder. Dan pada bagian yang terakhir ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Siklus Berkat Tiada Henti. Pernahkah saudara mungkin bertanya-tanya di dalam hati pastor, bukannya Tuhan tuh nggak memberkati saya sih? Tuhan memberkati saya tahu itu. Tapi kok rasanya itu cuman kayak sebentar gitu. Tidak terus menerus. Bukannya Tuhan meninggalkan saya, ada masa-masa kelimpahan. Tapi justru yang ada sekarang ini rasanya seperti kayak back to ground zero again gitu. Hidup tuh rasanya kayak keuangan saya itu roller coaster. Sebentar di bawah, sebentar di atas. Izinkan saya membuka firman hari ini dengan pertanyaan ini Bapak Ibu. Berapa banyak dari saudara yang rindu berkat Tuhan atas hidupmu tidak hanya berhenti di satu masa? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Semuanya angkat tangan. Berapa banyak dari saudara yang rindu berkatnya selalu baru setiap hari, never ending blessing? Boleh saya dengar amin yang keras dari tempat ini? Dijadikan. Itulah yang namanya siklus berkat tiada henti. Seringkali saudaraku yang jadi masalah bukan Tuhan tidak memberkati loh. Berapa banyak dari saudara yang setuju dan sepakat dengan saya? Yes, He does bless. Dia memberkati. Fakta bahwa kita ada hari ini berkat Tuhan atas kehidupan kita. Tapi seringkali yang jadi masalah Pak, kita nggak ngerti yang namanya siklus berkat. Akhirnya hanya berhenti pada satu momen berkat Bu. Satu masa keberkatan, tapi nggak sampai jadi siklus. Hari ini boleh nggak Pak? Saya tarik dulu, kita lihat apa sih yang disebut sebagai siklus ini. Siklus Pak, basically adalah satu pola yang terus berulang. Membentuk cycle. Karena dia terus berulang Bapak Ibu. Ketika sesuatu dimulai, dia berjalan, sampai akhirnya dia selesai, lalu kembali ke titik awal lagi dan berulang lagi. Itulah siklus. Saya kasih contoh mungkin yang biar gampang ya Bapak Ibu. Pernah nggak dengar tentang namanya siklus air? Mudah ya kalau siklus air ya. Dari sungai, dari laut, dari danau, bahkan dari tanah, tempat di mana air berkumpul, saudaraku, air ini terkena sinar matahari. Ketika dia terkena sinar matahari, apa yang terjadi? Air itu menguap. Dia menguap naik ke atas, saudaraku, naik ke atmosfer, lalu kemudian karena terkena udara, saudara, terjadilah kondensasi, pendinginan. Uap air itu kemudian menjadi titik-titik air yang berkumpul. Titik-titik air yang berkumpul membentuk awan, Bapak Ibu. Sampai akhirnya titik airnya semakin berat, Pak. Maka awan itu meneteskan air kembali ke bumi dalam bentuk apa? Hujan. Siklus ini terus berputar dan siklus inilah yang mempertahankan ketersediaan air tetap ada di muka bumi ini. Bisa kebayang nggak Pak? Kalau siklus ini berhenti,
ada satu masa hujan lebat, tapi nggak ada yang naik. Akhirnya saudaraku nggak ada yang turun lagi. Apa yang terjadi? Masa kemarau, kekeringan saudaraku yang sangat panjang. Dengan kata lain, boleh nggak saya mengatakan yang mempertahankan bumi kita ini ada sebagaimana bumi kita ada sampai detik hari ini. Samse katanya sudah miliaran tahun saudaraku. Bukan hanya ketersediaan air, keberadaan air Bu. Tetapi siklusnya yang membuat air tetap ada. Sampai di sini dulu, boleh ya? Saya tarik ini sekarang. The same thing with blessing. Sama halnya dengan berkat. Banyak orang hanya mengalami satu momen berkat. Ya sudah, diberkati. Tapi karena nggak ngerti yang namanya siklus berkat, satu momen berhenti, tidak berputar dan menjadi berkat yang tiada henti atas hidupmu. Hal yang sama dialami bangsa Mesir. Masih ingat nggak Bapak Ibu, bangsa Mesir pernah mengalami satu momen berkat yang dahsyat sekali. 7 tahun masa kelimpahan. Itu satu momen berkat yang wow, saudara. Kalau zaman sekarang, saudaraku, itu satu momen di mana omsetnya melejit. Cuan, Bu. Zaman sekarang kalau foto kan biasanya cuan, gitu saudara. Cuan di mana-mana. Penghasilan naik drastis, omsetnya naik. Penjualan terus, melonjak, saudaraku. Sayangnya lah, ini yang jadi sayangnya. Biasanya bersamaan dengan naiknya penghasilan, Pak, naik juga tuh yang namanya gaya hidup. Bangsa Mesir lupa yang namanya benih nggak pernah boleh dihabiskan. Selalu harus ada benih untuk ditabur lagi. Satu masa mereka ngalami fase kelimpahan. Tapi kalau panennya dihabiskan, panennya difoya-foyakan, pesta fora, mereka menghambur-hamburkan, tibalah datanglah masa kekeringan. Ketika masa kekeringan datang, tidak ada lagi benih untuk ditaburkan, sehingga berhenti sampai pada satu momen berkat, tidak berjalan menjadi siklus berkat. Ujungnya yang terjadi krisis finansial yang sangat mengerikan di bangsa Mesir pada saat itu. Firman hari ini basically Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita, yuk sadari, Tuhan bukan hanya mau memberkati saudara, Tuhan bukan hanya mau kasih ikannya, tapi Dia mau berkat itu menjadi siklus yang tiada henti. Bukan hanya ikannya, tapi kailnya, sehingga terus berlanjut, berputar dari generasi ke generasi sampai turun-temurun. Aminnya boleh yang paling keras. Basically pertanyaannya simple. Saudara mau berkatnya hanya satu masa atau berkelanjutan? Jangan sampai bukan hanya satu momen gak jadi siklus, tapi malah masuk ke siklus kemiskinan. Apalagi ini pastor, siklus kemiskinan. Besar pasak daripada tiang. Mau berapapun juga akan habis. Kalau sudah besar pasak daripada tiang, berapa aja habis, akhirnya masuk siklus apa? Hutang.
hutang. Pinjol. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Yang lebih parah lagi saudaraku, membayar hutang dengan mengambil hutang baru. Akhirnya siklus kemiskinan yang terjadi. Mau berapapun berkat Tuhan tidak akan pernah cukup. Sampai di titik ini, boleh ya Bapak Ibu ya? Oke ya, saya bawa lanjutannya ya. Kita sudah memahami bahwa yang Tuhan mau dalam hidupmu bukan hanya satu momen berkat. Satu momen berkat itu baik, tetapi Tuhan mau itu menjadi siklus berkat yang terus berkelanjutan atas kehidupanmu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya siklus itu terus berputar? Kan gitu. Saya akan bagikan 3 hal Bapak Ibu. Supaya siklus berkat itu tidak berhenti, tetapi dia terus berputar. Yang pertama, saudara, dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan ini, saudaraku, seperti ritme. Dia irama yang mempertahankan tap, 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 tap. Dia seperti irama, saudara. Karena siklus berkat tidak berputar di atas momen berkat. Siklus berkat berputar di atas irama ini. Kesetiaan inilah Pak yang akan mempertahankan siklusnya terus berputar. Bukan hanya pernah kerja, tapi terus kerja. Semakin kerja keras, akhirnya kerja pintar. Jadi terus diputar. Bukan hanya pernah menabur. Menabur, menuai, menabur lagi. Menuai lagi, menabur lagi. Bukan cuma menerima, tapi harus memberi. Menerima lagi, memberi lagi. Diberkati untuk jadi berkat. Sehingga dia berputar. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kita buka yuk Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, selama bumi masih ada. Kata kuncinya bukan menabur dan menuai. No. Kata kuncinya tak akan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai. Itu sebabnya harus terus menabur, harus terus menuai, lalu menabur lagi. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Masalah banyak orang ya saudaraku, bukan pada enggak menaburnya. Masalah banyak orang, apakah engkau cukup kuat? Karena dari masa engkau menabur sampai engkau menuai, ada jeda masa di mana engkau tidak melihat apa-apa. Ini yang jadi masalah, saudara. Itu sebabnya Alkitab katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini berlaku untuk semua hal, saudaraku. Saya itu pernah ada di satu titik terendah dalam hidup saya ketika saya mendidik anak saya, saudara.
Ada satu titik itu saya itu sudah benar-benar jujur hampir menyerah, saudaraku. Karena tidak peduli apapun yang saya lakukan tuh kayaknya nggak ada hasilnya gitu. Saya kerasin nggak bisa, saya lunak juga nggak bisa, saya pakai disiplin kok rasanya mentok. Apa mentok? Kayak membentur tembok, saudaraku. Saya pakai kasih kok rasanya juga nggak bisa. Saya tuh sudah hampir menyerah, saudara. Di titik itulah saya datang di hadapan Tuhan dan saya berseru, Lord, I don't know what to do. Saya dapat ayat ini. Nita, selama bumi masih ada, tidak akan ada henti-hentinya musim menabur menuai. Bagianmu terus tabur kasih. Bagianmu terus didik anakmu. Bagianmu terus peluk, terus tuntun, terus arahkan. Percaya, bagianku. Belajar, serahkan, bagianku. Kalau kita tidak jemu-jemu dan menjadi lelah, akan tiba waktunya. Musim menuai itu datang atas hidupmu. Saya berdoa ya Bapak Ibu. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Saya berdoa ya, orang tua di tempat ini tidak henti-hentinya terus berjuang. Kadangkala yang jadi tricky Bapak Ibu, kita nggak ngelihat in between ini loh. Dari engkau menabur sampai engkau menuai. Hasil tidak seperti yang engkau harapkan. Berapa banyak akhirnya orang tidak sabar saudaraku menunggu. Nabur di perusahaannya, di usahanya, di bisnisnya. Nabur. Tapi karena enggak tekun saudaraku. Karena enggak sabar. Akhirnya dari bisnis ini belum berhasil pindah bisnis ini. Belum berhasil lagi pindah bisnis ini. Pindah bisnis ini. Enggak pernah melihat tuaian. Jadi ternyata kesabaran dibutuhkan untuk menopang ketekunan, kesetiaan. Itu sebabnya saudara, kita buka lagi ya ayatnya ya. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini ayat tricky Bapak Ibu. Ini ayat buat saya, wow. Berdasarkan ayat ini, boleh nggak saya ngomong gini? Bahkan setelah saudara melakukan kehendak Tuhan, engkau bisa tidak memperoleh janji Tuhan. Tricky kan ayat ini? Banyak orang berpikir, Pastor kalau saya taat, Pastor kalau saya melakukan apa yang disuruh Tuhan, maka saya akan terima janji. Based upon, berdasarkan ayat ini, belum tentu saudara. Ngeri ya? Engkau bisa sudah taat, engkau bisa sudah melakukan, tapi nggak dapat. Kata kuncinya di mana? Sebab kamu memerlukan ketekunan. Tanpa ketekunan, berkat itu hanya berhenti pada satu momentum. Dengan ketekunan, itu menjadi siklus yang terus berputar atas hidupmu. Masih ingat kisah saudaraku bagaimana Ishak menabur? Dia bertambah kaya, kian lama kian kaya. Menurut saudara apa yang membuat taburan Ishak itu berbuah begitu rupa, dia menuai sedemikian rupa? Apakah karena tanahnya subur? Coba, apakah karena tanahnya subur? Jelas-jelas mereka ada di masa kekeringan. Kesetiaan Ishak lah untuk terus menabur. Kesetiaan Ishak lah untuk terus taat. Membuahkan tuaian pada akhirnya. Jadi yang pertama saudaraku, kalau saudara mau siklus itu terus berputar, belajar untuk setia.
Setia dalam pekerjaan yang kau kerjakan Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit bosen, dikit-dikit gampang nyerah. Amin. Setia dalam kasihmu kepada pasanganmu. Setia kepada kasihmu kepada anak-anak. Sekalipun rasanya belum berbuah Pak, pengennya dicekik. Tapi ketika terus memilih untuk mengasihi. Saya tuh takjub saudaraku karena di momen ulang tahun saya kemarin, saya dibuatkan satu video saudaraku. Dan anak saya ini mengatakan di video itu, saya nggak kebayang katanya, if my mom is not you, what will I be? Dia berkata saudaraku, thank you for being patient. Karena bersabar bahkan di titik di mana aku sangat susah untuk dikasihi. Dan saya melihat dari situ anak saya ini sangat banyak berubah Bapak Ibu. Tanpa saya sadari tiba-tiba semua perubahan itu, semua yang saya lakukan masih sama. Tapi tiba-tiba ketika saya tidak menyerah, saya terus setia melakukan. Sekalipun belum melihat ritme itu berputar sampai di satu titik tuayan datang tepat pada waktunya. Satu kali ada seorang petani saudaraku. Petani ini menanam, dia masih petani pemula saudara. Dia menanam benih di kebunnya saudaraku. Saking antusiasnya dia saudara, dia nggak sabar menunggu benih ini tumbuh. Setiap hari saudaraku pagi hari, sebelum dia melakukan yang lain-lain, dia akan datang ke tempat di mana dia menanam benih itu, lalu dia cangkul lagi benihnya untuk dilihat, sudah tumbuh belum. Ketika dia lihat benihnya, loh kok masih belum ada apa-apa, belum tumbuh. Dia tutup lagi benihnya. Saudara. Besoknya dia semangat lagi, saudaraku. Dia 45 semangat. Dia datangi lagi benihnya itu, dia penasaran. Apakah hari ini si benih udah tumbuh? Dia cangkul lagi, saudara. Dia lihat lagi. Kok belum tumbuh? Seminggu berlalu, menurut saudara apa yang terjadi? Busuk, saudara. Kadangkala dibutuhkan yang namanya iman untuk mempercayakan di dalam tanah yang tidak terlihat itu, apa yang kau taburkan berbuah, tumbuh, naik ke atas dan akhirnya menjadi tuayan dalam hidupmu. Banyak orang bukan tidak menuai karena belum menabur, tetapi kurang sabar menunggu tuayannya muncul tepat pada waktunya. Yang pertama boleh ya Bapak Ibu ya, kesetiaan. Itu dia jadi ritmenya. Yang kedua saudara, pengelolaan. Kalau saudara mau satu momentum berkat ini berubah menjadi siklus berkat, yang kedua butuh pengelolaan. Saya tanya ya Bapak Ibu ya, kira-kira kalau hari ini juga di tahun ini Tuhan mengatakan kepada saudara, Tuhan mau berkati saudara 2 kali lipat ganda. Yang amin sedikit. Hah? Yang amin kok gak banyak? Semua orang maunya diberkati. Semua orang maunya kelimpahan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan berkati engkau 2 kali lipat, punya kapasitasnya enggak untuk mengelola berkat itu? Loh, enggak banyak loh Pak. Karena banyak orang hanya mikirnya diberkati. Pengelolaan itu memungkinkan saudara menampung berkat itu dan mendistribusikannya lagi.
Itu pengelolaan. Karena tanpa pengelolaan, berkat hanya berhenti satu momen. Berkat hanya jadi beban. Tanpa manajemen yang baik, saudara boleh punya aset banyak, itu aset jadi beban. Kalau tidak ada pengelolaan. Memangnya kenapa kalau punya tanah terus? Memangnya kenapa kalau punya ini? Kalau enggak dikelola, punya rumah Pak. Kalau enggak dikelola, Bapak Ibu, halo? Pernah enggak ngalami rumah yang tidak ditinggali? Justru banyak rusaknya. Akhirnya keluar biaya upon biaya, biaya cost upon cost upon cost. Jadi beban. Tanpa manajemen yang baik, blessing bisa menjadi beban. Dibutuhkan pengelolaan, saudaraku. Dan jangan meremehkan pengelolaan. Contoh di dalam Alkitab ya saudaraku, ini di dalam Alkitab kita itu banyak sekali yang namanya financial wise, saudara. Masih ingat kisah 1, 2, dan 5 talenta? 2 talenta dikelola sehingga jadi 4. 5 talenta dikelola sehingga jadi 10. Berarti pengelolaan yang baik menghasilkan multiplikasi. Sedangkan yang 1 talenta dikasih berkat Tuhan enggak? Loh dikasih. Tanpa pengelolaan apa yang terjadi? Diambil sama Tuhan. Kita lihat aja ya ayatnya ya, kita buka ya. Kok wajah-wajahnya kayak agak gimana gitu saudara. Yuk kita buka Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Nah berarti sudah setia tadi ya. Poin nomor 1 ya sudah. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi waktu dikasih kecil, saudara setia. Ritmenya terus diputarkan. Terus, nggak berhenti. Tapi apakah berhenti di situ? No. Kalau engkau setia dari yang kecil, next yang Tuhan berikan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itulah yang namanya pengelolaan. Basically, saudaraku, di dalam pengelolaan ini, saudara bisa membagi satu dengan yang lainnya. Semuanya di dalam pengelolaan itu benihnya nggak hanya dihabiskan, Pak. Nggak boleh hanya dipakai terus. Itu yang dilakukan oleh Yusuf, saudaraku. Kita buka ya. Kejadian pasalnya yang ke-41, saudara. Ayatnya yang ke-34 sampai 36. Bersamaan dengan berkat besar, butuh sistem berkat yang besar juga. Bangsa Mesir sama-sama mengalami kelimpahan, habis. Yusuf beda. Dia mengalami kelimpahan, tapi apa yang Yusuf lakukan? Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dibagi saudaraku, di setting sistemnya. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jangan dihabisin. Ada yang diambil benihnya. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ada simpanan juga. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Satu kali saudaraku, Tuhan menuangkan berkatnya ke dalam sebuah bejana. Manusia melihat bagaimana Tuhan menuangkan berkatnya di dalam bejana itu. Lucunya saudara, Tuhan tuh gak berhenti-berhentinya menuang berkat, Bapak Ibu.
Tapi manusia ini terus-menerus datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kok gak pernah penuh? Bejananya kok kosong terus? Tapi dia melihat Tuhan itu terus menuangkan berkat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bejananya retak. Seringkali bukan Tuhannya enggak menuangkan berkat, tapi pastikan bejananya jangan retak. Retaknya di mana, Pastor? Bisakah jadi itu pemborosan? Pengeluaran yang impulsif? Buy. Lagi tren, lagi viral. Beli. Tapi setelah waktu berjalan nggak kepake. Karena viral aja. Semua orang ini jadi ikut-ikutan. Impulsive buying. Itu sebabnya saudaraku ada 4 pilar yang saya mau bagikan buat saudara. Ini nasihat keuangan dari Alkitab saudaraku. 4 kunci money management Alkitabiah. Yang pertama, pastikan saudara menabur. Kalau enggak nabur, enggak ada tuayan. Itu hukum ya Bapak Ibu. Menabur maka menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ini berlaku untuk apa, Pastor? Yang pertama, pastikan engkau memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Itu nomor 1, 2 minggu lalu kita sudah belajar. Tapi setelah itu apakah cukup sampai di situ? No, nggak cukup. Tabur di kebun dan ladangmu. Apa itu, Pastor? Apa yang jadi pekerjaan saudara? Apa yang jadi mata pencaharian? Apa yang menghasilkan dalam kehidupan saudara? Tabur. Banyak orang baru usaha sebentar dapat keuntungan dihabisin. Baru usaha dapat dihabisin. Semua-muanya dihabisin. Mau sampai kapan kebunnya bertumbuh baik? Yang sepakat katakan amin. Harus ditabur. Tabur banyak dapat banyak. Tabur sedikit dapat sedikit. Usaha yang engkau fokus pasti akan maju, saudara. Tapi yang saudara nggak tabur banyak, ya nggak akan bisa maju. Di mana engkau menabur, perjuanganmu di situ akan maju. Jadi pastikan harus nabur. Yang ketiga, menabur kepada sesama. Apa maksudnya, Pastor? Saudara dari kecil udah dibesarin sampai sekarang dengan pengorbanan dari orang tua. Setelah diberkati, jadi berkat buat orang tua. Aminnya yang paling keras. Jangan setelah diberkati lupa. Tabur untuk orang tua. Tabur siapa lagi? Sesama orang di sekelilingmu. Engkau diberkati, orang di sekelilingmu juga diberkati. Tabur kepada orang di sekelilingmu. Tabur kepada sesama siapa lagi? Gak pernah tahu, saudaraku. Kadangkala Tuhan suruh engkau untuk menabur. Kerjakan. Yang pertama untuk Tuhan. Yang kedua tabur di ladangmu. Yang ketiga tabur kepada sesama. Yang kedua saudaraku. Nah ini yang saya katakan. Banyak gereja mengajarkannya nggak seimbang. Nabur aja terus. Tapi kalau nggak ada pengelolaan, saudara nggak investasi, taburan ini kan menjadi perputaran ya saudaraku. Tapi investasi inilah yang membuat multiplikasi terjadi atas hidupmu. Pastikan engkau investasi. Investasi di mana, Pastor? Pastor, jangankan investasi, untuk hidup aja masih susah. Segala sesuatu itu kan ada tingkatannya ya Bapak Ibu. Saudara nggak tiba-tiba langsung ini kan.
Pastikan dulu saudara jangan besar pasak daripada tiang. Dengan seberapapun yang saudara dapatkan, engkau bisa hidup dan bahkan engkau bisa menabung. Engkau bisa menyisihkan. Nanti naik lagi levelnya. Sampai di satu titik engkau investasi. Investasi kemana, Pastor? Ini emas udah naik. Ini yang pegang emas nih, emasnya udah pada naik nih. Sekarang udah turun lagi, gitu kan. Mungkin emas naik, gantian ke perak misalkan. Investasi apa lagi? Aset. Bisa saudaraku, investasi apa lagi Pastor? Segala sesuatu yang nantinya menghasilkan usaha yang bisa berputar, bukan bergantung pada saudara. Jadi uangnya bisa kerja sendiri, saudaraku. Investasi. Yang ketiga, nah ini kok dicantumkan di sini kenapa, Pastor? Konsumsi. Ada di sini yang bisa hidup tanpa makan? Berarti konsumsi penting dong. Harus dicantumkan enggak? Loh harus. Kenapa, saudara? Sama-sama konsumsi, boleh enggak sih dipastikan konsumsinya yang benar? Sama-sama makan, makannya yang sehat. Loh karena harus ada konsumsi. Saudara nggak bisa hidup tanpa konsumsi. Boleh nggak konsumsinya jangan dihambur-hamburkan, Pak? Ini saya harusnya bilang bukan Pak ya, biasanya gini ibu-ibu ya. Konsumsinya yang benar. Jangan konsumsinya akhirnya besar pasak daripada tiang. Dalam hal ini saya sangat banyak belajar dari suami saya, saudaraku. Pak Jo itu selalu mengajarkan terus, mengingatkan terus. Bersamaan dengan naiknya berkat, harus diperhatikan gaya hidup. Karena kalau enggak, konsumsi ini enggak akan ada habisnya, saudaraku. Banyak orang tidak menerima janji berkat, bukan karena enggak ada berkatnya loh. Tapi hancur dikonsumsi nih. Habis tuh. Nggak ada benih lagi untuk musim berikutnya. Kalau saudara nggak punya benih lagi untuk musim berikutnya, dia hanya berhenti pada satu momen, tidak bisa berputar menjadi siklus berkat. Jadi pastikan konsumsinya harus diperhatikan. Dan yang keempat, banyak yang hancur, bukan nomor 1, 2, 3, tapi nomor 4, nggak ada cadangan. Pengeluaran saudara sudah terlalu besar sampai-sampai cadangan ini dilupakan, saudara. Akan ada musim-musim tertentu di mana cadangan menjadi benteng di musim kekeringan. Kalau saudara tidak memperhatikan cadangan ini, habis Pak. Buat saudara yang memungkinkan, yang mampu, yang paling tidak dulu saudaraku, BPJS, asuransi. Saudara pastikan kalau memungkinkan bagi saudara ambil asuransi. Ini saya nggak di-endorse ya saudara, agent manapun. Tapi yes, ini money management. Di dalam Alkitab mengajarkan saudaraku. Tadi Yusuf ada yang disimpan. Harus ada lagi yang ditaburkan, ada yang ditimbun, ada yang dipakai untuk cadangan. Dari situ pengelolaan yang baik, berkat yang Tuhan berikan terus berputar, semakin lama semakin besar, jadi siklus berkat atas hidupmu. Itu sebabnya Amsal mengatakan, yuk kita buka saudaraku. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak. Amazing ya saudara. Di Alkitab itu sangat banyak ayat-ayat yang money wise saudara. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Coba tanya kiri kanan saudara, apakah kamu bijak? Katakan saya bijak. Katakan kamu bijak. Di sini nggak ada yang bebal, aminnya boleh yang paling keras. Itu sebabnya di rumah saudara harta yang indah, minyak tidak pernah berkesudahan, terus mengalir.
Yang boros-boros buang ke laut, saudara. Aminnya yang paling keras, saudara. Jadi yang kedua, yang mempertahankan siklus adalah pengelolaan. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kesetiaan ya, dia jadi ritme. Pap, 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 pap. Yang kedua, pengelolaan. Yang ketiga, ini enggak kalah pentingnya saudaraku. Ucapan syukur. Ucapan syukur hubungannya apa, Pastor? Ternyata saudaraku, sama seperti tanaman. Ada tanaman-tanaman tertentu, itu hanya bisa tumbuh di iklim tertentu. Ucapan syukur, ini atmosfer yang paling disukai berkat Bapak Ibu. Sejak dari hari ini, saya berdoa, tidak ada lagi sungut-sungut, tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi terus. Kenapa? Itu menolak berkat. Ucapan syukur itu menjadi atmosfer yang membuat berkat itu bertumbuh semakin subur, bahkan bermultiplikasi. Loh benar saudaraku, saya kasih contohnya ya, yuk kita lihat. Matius pasalnya yang ke, cerita dari 5 roti 2 ikan saudara, 14, ayatnya yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Dia memberkati, dia mensyukuri, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Saya tanya Bapak Ibu, yang ada di tangan Yesus berapa? 5 roti dan oke. Kebutuhannya memberi makan berapa orang? 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira 5 roti 2 ikan kebutuhannya 5.000 berarti sedikit atau banyak? Sedikit. Ada nggak di sini yang di tanganmu sedikit tapi kebutuhannya banyak? Ketika itu terjadi, Yesus kasih teladan. Dia menengadah ke langit, mengucap berkat, bukan ngomel. Tuhan, ini ya ini nanti gimana nih, kebutuhannya banyak, tapi gimana nih adanya cuma sedikit. Bukan ngomel. Pada saat Yesus menengadah ke langit, dia mengucapkan berkat. Di situ financial wonder terjadi. Sadarkah saudara? Ini 3 poin ini jangan dipisahin loh ya. Saya nggak ngomong bahwa saudara cuma ngucap syukur doang loh ya. Terus mengadakan itu diem aja enggak loh ya saudara. Jadi jangan dipisahkan, ada fasenya. Tapi yang ketiga ini saudaraku, atmosfer ucapan syukur ini membuat engkau merasa lebih kaya. Loh iya enggak sih? Iya kan? Biar saudara punyanya sedikit, biar keajaibannya masih kecil. Tapi kalau banyak, kita tuh ngerasanya terus-menerus kurang gitu Bapak Ibu. Saya itu mengembangkan satu habit yang bahkan sekarang tuh dalam kehidupan saya udah jadi apa ya, udah bukan ini lagi ya. Ini sudah menjadi kayak apa, lifestyle gitu. Saya tuh paling senang mensyukuri berkat kecil Bapak Ibu. Saudara akan melihat di dalam setiap kali saya pergi atau apa ya. Saya kan selalu ngomong Tuhan tuh baik. Suami saya tuh pernah tanya, sayang, orang cuman kayak gitu doang kok. Segitunya sampai kayak gitu. Saya tuh berkali-kali saudara, even hal yang sangat kecil. Mau parkir, ini teman-teman leader yang biasa pergi sama saya udah tahu. Udah ngalaminya saking seringnya saudara.
Mau parkir berapa waktu yang lalu baru aja kejadian nih. Saya pergi sama istrinya Pak Budi tuh. Kita tuh habis layat, kita habis ke rumah duka saudaraku, kita mau makan. Pergilah kita jalan, habis dari rumah duka mau makan, kita daerahnya itu deket sama daerah Pluit saudaraku. Saudara tahu dong Pluit Sakti itu yang segitu banyaknya makanan itu di sana. Nah paling susah dapat parkir di sana saudara. Kita lewat itu udah ngelihat kayak penuh sekali. Cuman ngomongnya simpel, Tuhan butuh parkir, terima kasih Tuhan. Baru mau jalan saudaraku cari parkir, satu mobil keluar, set, langsung masuk. Kecil kan? Saya pikir kita parkir, terus habis itu kita jalan untuk cari restorannya saudaraku. Nggak nyangka ternyata restorannya persis di depan tempat parkir. VIP. Sih? Ngucap syukur. Kecil. Tapi dari yang kecil terus ada ucapan syukur. Saudara ngerasa nggak sih di dalam kehidupanmu Tuhan itu baiknya minta ampun gitu. Ada orang-orang yang udah diberkati besar aja masih sungut-sungut. Tahukah saudara, ucapan syukur melindungi saudara dari dua hal. Satu, ucapan syukur melindungi saudara dari kesombongan. Loh, tanpa saudara sadar mengucap syukur kepada siapa? Tuhan kan? Berarti mengakui dong, bukan kuat, bukan gagah, tapi dari Tuhan. Ketika saudara mengucap syukur, sesungguhnya engkau sedang menghindari kesombongan. Saudara mengakui berkat ini asalnya dari Tuhan. Tapi at the same time, yang kedua, ucapan syukur melindungi kita dari keluhan. Kita jadi nggak mengeluh. Kenapa? Karena kalau sombong tadi, kita lupa berkat itu dari Tuhan. Kalau keluhan, kita merasa Tuhan gak mampu memberkati kita. Dan ucapan syukur menghancurkan keduanya. Dari ucapan syukur itulah yang kecil, dari yang kecil dimultiplikasikan sampai jadi siklus berkat. Saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Sebab, pemain musik boleh maju ke depan. Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bukan hanya dia memberikan berkat yang bisa kau nikmati hari ini, tapi sampai ke anak cucumu. Turun temurun. Aminnya boleh yang paling keras. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.